teman-teman DPM terkait jawaban tadi? Oke, kalau menurut saya sih, ini saya Gus melanjutkan pertanyaan saya lagi ya. Di sini kan ada beberapa mahasiswa fasilitasnya tuh kurang mendukung untuk kuliah daring ini bagaimana solusinya. Terus karena ada mahasiswa yang fasilitasnya kurang memadai kayak misalnya kan HP-nya atau laptopnya itu kayak nggak bisa buat melakukan kuliah online, itu solusinya gimana ya? Solusi dari fasilitas ya? Ya. Mungkin bisa langsung dijawab kepada Bapak atau Ibu jajaran rektorat. Ini maksudnya solusi kalau handphonenya nggak memadai untuk fasilitas daring gitu kan? Iya, betul Ibu. Bener nggak? Iya betul Ibu. Oke, monggo Pak. Baik teman-teman sekalian, saya ikut coba menjelaskan terkait dengan kalau misalnya handphonenya nggak cukup atau seperti apa. Sebenarnya itu kita mengutamakan e-learning Ubara Jaya. Hanya untuk platform yang lain itu bisa menyesuaikan untuk dosen dan mahasiswa. Saya yakin kondisi yang tadi ditanyakan itu hanya 0,0% saya pikir ya. Tapi nggak tahu kalau nyatanya. Kenapa? Karena saya yakin semuanya punya platform WA dan lain sebagainya, media komunikasi sebenarnya. Tapi itu bisa tetap, karena tadi saya sampaikan, karena kita dengan kondisi keterbatasan tanda kutip dan kita tetap harus menjaga kualitas, maka WA pun yang sebagai media komunikasi, saya yakin teman-teman paham, sebagai media komunikasi kita bisa akomodir kok sebagai platform perkuliahan. Jadi saya pikir itu tidak ada problem berarti kalau memang tidak punya platform yang bisa di-download atau kesulitan punya handphone dan sebagainya, minimal WA saya yakin semuanya pakai WA. Nah, Pak, saya nggak bisa pakai Google Form, bisanya pakai WA. Tapi kan pada prinsipnya di awal sudah terjadi kesepakatan. Saya yakin pasti kan kira-kira mau pakai apa, pakai Gform, Google Classroom atau apa misalnya gitu kan. Nah, tapi maksud saya hambatan-hambatan kecil yang tadi dirasakan hanya sebagian kecil itu bisa diakomodir dan disampaikan ke prodi. Jadi minimal pakai WA itu pasti bisa diakomodir gitu. Jadi maksud saya di tengah kondisi ini segala platform kita pakai. Jadi kalau memang dosennya pakai Zoom meeting kita nggak bisa karena ada nggak ikut, konfirmasi saya by WA aja deh Pak, misalnya gitu. Tanda kutip begitu. Karena kita bicara ideal tadi, idealnya pakai e-learning Ubara, ya nggak sih? Nah tapi karena di kebijakan universitas, kebijakan di surat edaran Pak Rektor semuanya diakomodir, gitu ya. Jadi mungkin saya sekalian minta bantuan nanti ke teman-teman BEM, karena teman-teman BEM ini kan maksudnya sebagai partner kita di fakultas juga untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan, untuk mensosialisasikan berbagai salah satu kan lewat ini menemukan kenali problem-problem yang ada di lapangan gitu. Nah, itu menjadi concern kita bersama. Jadi kalau memang teman-teman BEM juga sudah memfasilitasi menemukan kendala beberapa itu, nanti bisa dicatat barangkali siapa orangnya gitu ya. Siapa, laporkan ke prodi, laporkan prodi. Saya yakin itu nggak banyak gitu, hanya beberapa. Misalnya di Vkom, misalnya kemudian ada laptop nggak punya, handphone tanda kutip nggak punya, terus harus pakai apa? Udah, aku bilang pakai SMS aja, karena handphonenya kebetulan bukan Android gitu. Nah, artinya kita harus bersama-sama tetap menjaga kualitas dan menggunakan berbagai platform. Jadi kalau teman-teman BEM tadi menemukan berbagai kendala tadi, monggo ini nggak bisa absen, siapa orangnya gitu kan. Jadi saya ke BEM nih sekarang sekalian nih, BEM Unip atau BEM Fakultas, BEM Unip atau Fakultas buka hotline aja, hotline pengaduan pembelajaran daring. Jadi nanti kita bisa diskusi gitu, bener nggak? Baik Pak, terima kasih. Sultan bisa dan teman-teman BEM yang lain buka hotline pembelajaran daring. Jadi teman-teman mahasiswa lapornya, karena takut lapor ke, misalnya kalau di Vkom Sultan pasti takut lapor Pak Aan tuh misalnya. Lapor aja ke BEM, nanti BEM yang memfasilitasi, bener nggak? Ajis misalnya takut nih ke Bu Nurul misalnya. Difasilitasi aja. Tapi dengan darurat dan real.
Jadi dirinci siapa aja problemnya apa. Saya yakin kita bisa kok, maksudnya bisa menghadapi situasi ini, bisa meminimalisir semua hambatan yang kita alami sekarang. Jadi saya sekalian nih minta tolong, nggak apa-apa ya Bu Warek, minta tolong BEM Universitas dan BEM Fakultas buka hotline hambatan pembelajaran daring, tampung aja. Nanti kita mungkin sewaktu-waktu kita bisa audiensi lagi gitu, bener nggak? Karena saya yakin teman-teman itu bisa open curhat ke teman-temannya sendiri dibanding ke prodi karena takut gitu kan, karena sungkan misalnya gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Mas Rido, mungkin saya tambahkan lagi. Ini Oke, siap Ibu. bisa menjawab jawaban Baik. teman-teman di nomor 3, meminta keselarasan media belajar mengajar online. Karena pada kenyataannya memang bukan hanya dari dosen, mahasiswa pun juga mengalami kendala yang sama gitu. Artinya untuk menyelaraskan itu tidak bisa disamaratakan. Justru dari mahasiswa provide segala hal, banyak kendala-kendala literasi IT, kendala infrastruktur yang kita tidak bisa memaksakan menggunakan satu platform. Mau nggak mau, kita harus mengadjust diri kita semua untuk menyesuaikan dengan segala cara selama proses belajar mengajar tetap berlangsung gitu. Mengenai hotline tersebut, saya juga setuju bisa dilakukan di prodi atau juga di fakultas dulu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya sifatnya teknikal gitu ya, kayak Alpain tadi, terus ada kendala yang 1, 2, 3 yang lain mungkin bisa kita sistem dengan diskusi dan komunikasi yang tepat dan terarah seperti ini gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita lanjut aja, penyampaian aspirasinya itu akan dilanjutkan kepada teman-teman dari BEM Fakultas Hukum. Untuk Saudara Zaki, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Rektorat Jajaran, Bapak yang terhormat jajaran, para dekan fakultas beserta jajaran. Sebelum perkenalkan, Bu, Pak Zaki Darmawan dari BEM Fakultas Hukum. Di sini suaranya nggak kedengeran Mas, kurang keras kali ya. Mungkin Zaki, mohon maaf Zaki saya potong. Mungkin earphone-nya. Ya, baik. Maaf sebelumnya. Saya Zaki, perwakilan dari BEM Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa aspirasi dari mahasiswa Fakultas Hukum yang sudah kita rangkum sebelumnya, Bu, Pak. Jadi dari teman-teman Fakultas BEM sendiri kemarin sudah meminta ke teman-teman mahasiswa beberapa hal yang ingin disampaikan kepada pihak universitas. Di sini saya akan membacakan satu persatu aspirasi dari teman-teman Fakultas Hukum, yaitu yang pertama adalah dari teman-teman Fakultas Hukum meminta untuk menghimbau kepada dosen supaya pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal yang tertera di KRS atau kontrak kuliah yang telah disepakati, karena beberapa dosen mengajar tidak sesuai dengan KRS atau kontrak kuliah yang telah disepakati sebelumnya. Tadi memang sudah dibahas, tapi di sini saya hanya menyampaikan lagi bentuk aspirasi dari teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, karena yang terjadi di beberapa dosen di Fakultas Hukum sendiri, banyak yang mengajar itu melenceng dari jadwalnya, jadi mengakibatkan bentroknya antara mata kuliah satu dan mata kuliah lainnya tanpa pengetahuan mahasiswanya dulu. Jadi tiba-tiba dosen ini mengganti jadwal sepihak gitu loh. Saya lanjut di poin kedua, meminta untuk menghibau kepada dosen supaya tidak menjadikan tugas sebagai bentuk absen di mata kuliah, karena pada dasarnya ketika sedang kuliah tatap muka pun absen adalah hak kita ketika kita datang ke perkuliahan. Dan memang jika mahasiswa tidak mengerjakan tugas, yang berkurang adalah nilai tugas mahasiswanya tersebut, bukan absensinya. Jadi di beberapa dosen juga, Bu, di Fakultas Hukum itu menjadikan tugas ini salah satu menjadi persyaratan untuk absen. Sementara ketika kita emang lagi kuliah tatap muka seperti biasa, ketika emang mahasiswa datang tapi tidak mengerjakan tugas, absen ya tetap bisa gitu loh, tapi biar cuma nilai tugasnya doang yang tidak dapat atau berkurang. Jadi kita meminta khususnya kepada Bu Dekan Fakultas Hukum untuk memberi himbauan gitu, supaya
untuk dosen tidak menjadikan tugas sebagai dasar absensi. Lanjut di poin ketiga yang terakhir, meminta kompensasi atas kewajiban mahasiswa membayar uang semester minimal 50% sebelum UTS karena adanya pandemi COVID-19. Banyak dari orang tua mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri yang ekonominya terkena dampak dari adanya pandemik ini. Jadi kemarin juga mahasiswa terkait edaran di Fakultas Hukum yang mewajibkan membayar uang semester minimal 50% sebelum UTS, banyak juga yang mengeluhkan, Bu, karena dari keluarga mahasiswa itu sendiri ekonominya banyak yang terdampak dari adanya COVID-19 ini. Kurang lebih sih itu aja dulu dari aspirasi fakultas teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum. Sisanya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bung Zaki. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bapak atau Ibu dari jajaran rektorat. Oke, Mas Rido, saya minta kesepakatan dulu, mengingat kita akan fokus kepada tuntutan BEM bersama, ataukah Iya, Ibu. kita akan membahas satu-satu di BEM Fakultas, mengingat ini waktu, konsiderasinya pertama waktu, yang kedua, sebenarnya kalau fakultas kita bisa diskusi di tingkat fakultas, dan itu lebih teknikal aplikatif gitu, karena Baik, bisa baik. langsung menegur dosennya. Nah, mungkin kita minta kesepakatan dulu apa kita hanya membahas yang sifatnya secara universal, karena tadi saya lihat dari nomor 1 dan nomor 2 itu sudah kita bahas. Bahkan Bu Dekan Psikologi sudah menjelaskan bahwa UTS dan absen itu melakukan komposisi yang berbeda, akan diselesaikan dan sebagainya. Saya takut kita akan redundant mengulangi hal-hal yang Baik, sama. baik. Baik, Bu, baik, Bu. Kesepakatan moderator dulu, saya minta untuk masalah, saya nggak masalah sih kalau memang teman-teman mau satu-satu gitu ya, kita ganti-gantian di sini. Tapi kan balik lagi ke diskusi kita mau yang gimana gitu, monggo. Baik, kita akan membahas mengenai universalnya dulu, Bu. Oke, karena tadi seperti di Alpine itu kan sangat teknikal sekali gitu ya. 1-2 juga kita bahas. Jadi universal kita straight to the presentasinya Presiden BEM aja gitu ya. Oke. Baik, Bu. Kalau fakultas akan memberikan masukan, mungkin sifatnya jangan redundant ataupun di luar yang kita sudah bahas bersama. Saya khawatir kalau ini di luar bahas bersama makin panjang, tidak akan pernah ketemu dan tidak fokus terhadap solusi yang memang disampaikan bersama sesuai dengan yang diaspirasikan oleh BEM Pusat. Mungkin itu. Baik, baik, Bu. Makasih banyak, Bu, atas tanggapannya. Mungkin kita lanjut aja mengenai presentasi yang dilakukan tadi oleh Baik, teman-teman. Bang Rido, izin. Ya, baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Dekan Pak Aan atas sarannya dan juga Ibu Dekan Psikologi dan Ekonomi dan juga serta Bapak Warek 1 dan Bu Pepi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan perihal yang tadi sudah disampaikan. Jadi tadi ada tanggapan menarik mengenai bahwa jika memang kendala fasilitas tidak bisa, ini bisa kita omongin ke dosen langsung, ataupun dalam metode pembelajaran kita juga bisa menyampaikan salah satu bentuk aspirasi kita sebagai mahasiswa untuk menyampaikan ke pihak dosen tersebut. Nah, jika kita melihat, ada beberapa kita melihat segi karakter dari setiap dosen, mungkin ada yang open mind, terbuka, ada yang tidak. Nah, bagaimana tanggapan dari sikap pimpinan, dari selaku terutama pihak Kaprodi ataupun dari Warek 1 perihal mengenai jika ada ancaman nilai ketika memberikan saran terhadap jalannya keefektifan kuliah ini? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, mungkin Prof. Tatang dulu yang jawab. Silakan Prof. Tatang. Masih online, Prof? Masih dong. Baik, terima kasih Mas Aziz. Jadi memang tadi sudah saya singgung bahwa kemampuan siswa dan dosen itu sangat bervariasi. Dan terkait dengan pertanyaan jika sampai nanti ada dosen yang memberi ancaman nilai gitu ya, saya sebagai Warek 1 tentu sangat menentang, sangat tidak setuju. Apapun bentuk dan jenis ancaman itu sangat tidak bisa ditolerir untuk bisa memecahkan masalah ini. Artinya apa? Setiap masalah itu bisa diselesaikan. Jadi saya minta kepada adik-adik mahasiswa untuk secara terbuka saja menyampaikan ke prodi gitu ya, hal-hal yang
dikhawatirkan nanti bisa tidak menyeimbangkan gitu ya antara kebutuhan mahasiswa dan dosen. Jadi sekali lagi jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada prodi gitu ya jika memang ada dosen-dosen atau tertentu gitu ya yang sampai melakukan ancaman nilai terhadap proses ini karena bagaimanapun juga kita semua harus memahami kondisi ini tidak semuanya kita inginkan sehingga sekali lagi jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada prodi jika prodi tidak sanggup ke dekan jika dekan tidak terselesaikan juga ya harus ke rektorat gitu dan saya siap menjadi garda terdepan untuk menjembatani permasalahan jika memang sampai ada hal-hal yang seperti yang disampaikan Mas Aziz tadi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin saya Baik, tambahkan ya, Mas Sultan. Yang pertama adalah ini bukan berlaku hanya pembelajaran daring saja ya, tapi dalam segala kegiatan kuliah belajar mengajar kita sehari-hari pun, kalau memang ada perilaku yang menyimpang dari dosen ataupun dalam proses belajar mengajar, kapan saja, bukan hanya karena kita pakai daring online, tapi anytime bisa dilaporkan, bisa melalui saluran-saluran di Kaprodi, fakultas, dan sebagainya. Nah mungkin khusus untuk yang satu ini, tadi Pak An juga sudah mengusulkan, BEM juga bisa kok membuat aspirasi, misalnya anaknya nggak berani lapor gitu ya, kita bisa pakai nama, BEM bisa salurkan juga di kami, itu juga boleh gitu. Dan ini bukan berlaku hanya karena pembelajaran daring online, tapi setiap saat pun teman-teman punya hak ketika ada sesuatu yang dirasa tidak sesuai dengan aturan, monggo disampaikan bukti-buktinya ke kami juga bukti-buktinya dan kita juga memakai proses verifikasi dan triangulasi tentu saja ke dosen yang bersangkutan. Kalau merasa terancam, mungkin bisa kita lindungi juga anonim dari nama-namanya itu kami pastikan di situ dan menggunakan saluran yang ada dan ini tidak berlaku hanya karena pembelajaran online tapi anytime teman-teman bisa melakukan hal yang sama gitu. Mungkin itu. Baik, Oke, terima baik. kasih Ibu. Mungkin kita tanggapi tadi mengenai ini Bu, pertanyaan dari Zaki mengenai potongan SPP sebelum UTS Bu. Oke, sekarang kita sepakati dulu pembahasan mengenai akademik selesai ya. Di poin 1 kita balik lagi ke Mas Rido, moderator. kita sudah bahas. Iya ya. Untuk pembahasan akademik masih ada yang akan disampaikan dengan Bang Dimas sepertinya. Kita selesaikan dulu ya. 1, 2, Oke, baik Bu. 7. Baik, Oke. ini kita langsung ke Bang Dimas, perwakilan dari BEM Psikologi. Kalau bisa jangan redundant, jangan diulang lagi. Tolong kita fokus ke akademik dulu di poin 1, 2, 3, Baik. 6, 7. Apakah ada yang belum kita selesaikan? Itu aja mungkin. Baik Ibu. Ini Silakan. akan dilanjut kepada Saudara Dimas. Halo. Halo Mas Dimas. Oh ya, belum kedengeran, sorry. Assalamualaikum buat Bu Pepi dan para dekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Dimas, selaku Ketua BEM Fakultas Psikologi. Di sini mungkin masalah perkuliahan jarak jauh tadi sudah disampaikan semua oleh Presma dan sudah disampaikan dengan baik. Di sini saya hanya akan menambahkan perihal skripsi, di mana di surat pernyataan sikap itu ada di poin nomor 5, ya, di poin nomor 5. Ya, melihat situasi yang terjadi dalam Fakultas Psikologi khususnya mengenai dan dari data yang sudah kita ambil menggunakan Google Form, terlihat bahwa mahasiswa mengalami kendala dalam mengerjakan tugas akhirnya. Salah satunya adalah akses yang ditutup sementara, terus juga mahasiswa kesulitan untuk mencari referensi, dan yang ketiga ada bimbingan jarak jauh yang mungkin kurang efektif untuk saat ini. Nah, karena psikologi ini merupakan ilmu sosial yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi sementara keadaan seperti ini yang dimana melakukan penelitian langsung itu tidak dianjurkan oleh pemerintah karena adanya himbauan social distancing atau physical distancing. Jadi melihat juga poin nomor 3 dari surat
Kemendikbud itu berbunyi penelitian tugas akhir selama masa darurat ini agar diatur baik metode maupun jadwalnya disesuaikan dengan status dan kondisi setempat. Nah, sampai saat ini pihak kampus belum mengeluarkan kebijakan untuk mahasiswa tingkat akhir mengenai penelitian air ini. Ditambah ekonomi mahasiswa yang juga tadi sudah disampaikan oleh ketua mengenai ekonomi itu juga mahasiswa kesulitan untuk membayar uang sidang. Jadi untuk itu saya meminta kepada pihak kampus agar mengeluarkan kebijakan terkait penelitian air bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi ini, khususnya untuk mahasiswa yang memang berasal dari fakultas yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti fakultas psikologi. Jadi ada beberapa solusi yang bisa saya rekomendasikan, yaitu yang pertama meringankan penelitian tugas akhir dengan metode cara pengambilan data yang dipermudah bagi kami mahasiswa khususnya fakultas psikologi untuk melakukan penelitian. Lalu yang kedua, memundurkan jadwal sidang skripsi jika penelitian akhir tetap berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan tentunya batas akhir yudisium itu juga bisa diundur. Dan yang ketiga, mungkin bisa jadi opsi tambahan, mengganti tugas akhir skripsi dengan penelitian yang setara lainnya, seperti halnya UNESA yang mengganti dengan karya tulis ilmiah. Seperti itu mungkin penyampaiannya. Jadi saya ingin meminta untuk kebijakan apa yang terkait mahasiswa tingkat akhir ini alami, karena di psikologi sendiri itu merupakan penyusunan skripsi ini merupakan hal yang sulit dilakukan ketika situasi sedang seperti ini. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas. Mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu atau Oke. Bapak dari jajaran Mas rektorat. Rido, ini kan ke poin 4 dan 5. Saya mau clear up dulu bahwa 1, 2, 3, 6, 7 itu sudah kita selesaikan ya. Jadi kita akan move on ke poin 4 dan 5. Kalau semua sudah sepakat, maka kita akan move on ke sana. Jadi jangan bahas lagi nanti mengenai UTS lagi, absensi online lagi. Jadi tolong kita sepakat dulu, Mas Rido, 1, 2, 3, 6, 7 kita sudah selesai membahas ya. Jadi kita akan detail membahas 4, 5 termasuk skripsi tadi. Dan lagi nggak yang berkaitan dengan 1, 2, 3, 6, 7? Jadi Baik, Ibu, baik. Mohon izin sebentar, kalau nanti Bu mungkin ada tambahannya itu dalam perihal penambahan waktu Bu untuk teman-teman yang mungkin belum bisa melunasi 50% untuk Iya, itu berarti poin di luar 1, 2, 3, 6, 7 ya. Selama 1, 2, 3, 6, 7 udah clear semua, kita sekarang sepakat dulu 1, 2, 3, 6, 7 clear. Jadi kita tidak ada lagi pembahasan mengenai absensi, mengenai kompensasi tugas, RPS dan sebagainya. Kalau kita clear, kita akan akan move on. Masa mantan doang yang move on. Ini juga harus move on ke yang lain. Kalau nggak selesai itu balik lagi gitu. Gimana teman-teman dulu? Saya akan lanjutkan ke topik lain asal ini semua udah kita sepakati. Yang 1, 2, 7, mohon dicek lagi. 1, 2. Masalah kompensasi, SPP ataupun skripsi kita akan bahas setelah ini semua selesai. Jadi jangan dibalikin lagi. Gimana? Baik, Ibu. Oke, sepakat. Oke. Lanjut. Sepakat, Ibu. Untuk sepakat. dilanjut Lanjut ya. Baik. Oke, berarti 1, 2, 3, 6, 7 kita sudah selesai sepakat membahas diskusinya. Kita akan mulai lompat ke 4 dan 5. Sebelum ngomongin kompensasi, SPP tadi, kita akan bicara dulu tentang skripsi. Monggo Prof. Tatang dijawab mengenai perihal skripsi ini. Silakan. Oke, terima kasih. Sebuah jeritan hati yang juga saya rasakan gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, siapa sih yang tidak ingin lulus, bisa melakukan penelitian dengan baik, dengan normal gitu ya, tapi karena kondisi ini hanya kita menghadapi banyak kendala. Baik, saya sudah men-share sebenarnya apa yang terjadi di UNESA ke grup dekan gitu ya, dan saya selaku Warek 1 memang akan mengundang para dekan untuk duduk bersama membahas tentang
skripsi yang khususnya bagi adik-adik mahasiswa yang harus melakukan penelitian ke lapangan yang tidak memungkinkan di saat seperti ini. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang dalamnya adalah Universitas Negeri Surabaya adalah mengganti skripsi dengan model analisis review atau critical review, dan itu sangat boleh gitu ya. Jadi skripsi tidak harus ke lapangan. Penelitian memang ada yang penelitian action research, ada penelitian berbasis survei, ada penelitian berbasis meta analisis dan sebagainya. Saya kira kalau memang kondisi tidak memungkinkan, sangat mungkin, sekali lagi sangat mungkin untuk mengubah model penyusunan tugas akhir mahasiswa yang berbentuk skripsi konvensional menjadi model penelitian berbasis critical review atau literature review. Tentunya ini akan kami akomodasi, akan kami siapkan mekanismenya dari mahasiswa. Moga-moga minggu depan sudah ada clear ya. Kami berikan edaran sehingga adik-adik mahasiswa khususnya yang sedang menyusun skripsi sudah punya gambaran apa yang harus dilakukan, dan target tentu akan menjadi prioritas agar jangan sampai dalam waktu 2 bulan ini, 3 bulan ini tidak bisa terselesaikan. Karena kami juga punya komitmen, adik-adik mahasiswa sudah memilih Ubara, kami juga punya kewajiban untuk mengentaskan dalam konteks meluluskan. Itu yang harus dipahami ya. Pak Rektor sangat concern sekali di sini bahwa kita sudah menerima adik-adik untuk kuliah di Ubara. Kami appreciate luar biasa, dan kami punya kewajiban untuk mengantarkan adik-adik ini lulus. Itu yang harus dipahami sehingga tidak ada pikiran untuk menghambat kelulusan. Sehingga terobosan-terobosan tentu akan kami lakukan. Kami akan menyiapkan, moga-moga minggu depan ini selesai, bisa ada diterima. Mengenai SPP nanti dibahas ya, tapi kami sangat memahami kondisi ini dan akan ada edaran yang tentunya memfasilitasi jangan sampai adik-adik yang sudah dalam kondisi sangat tidak kondusif ini justru akan terbebani pikiran untuk masalah SPP yang harus 50% sebelum UTS. Ini kita sangat menyadari itu sekali, dan kami sangat mendukung atau sangat menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan adik-adik mahasiswa dalam halnya dalam masalah SPP. Insya Allah akan ada kebijakan yang sangat pro mahasiswa. Nah, itu janji saya ya, janji Pak Rektor juga demikian. Silakan, mungkin ada tanggapan dari teman dekan yang lain. Oke, mungkin saya tambahkan dulu masalah penggantian skripsi. Saya rasa kita semua masih menunggu keputusan rektor dulu. Jadi kita menggunakan metode yang sama dulu saat ini. Mungkin saya tambahkan lagi, teman-teman bisa lihat di Permendikbud nomor 302 E2 KR 2020 disebutkan bahwa penelitian tugas akhir selama studi akan diatur baik metode maupun jadwalnya, dan sudah diberikan kelonggaran mengenai perpanjangan masa studi untuk mahasiswa yang semester akhir yang sudah habis masa studinya, itu sudah dikasih platform untuk tetap bisa melanjutkan skripsi. Dan kalau tadi menanya mengenai teknis mengenai skripsi, bisa dilihat di surat edaran nomor 2 dari Pak Rektor juga menyatakan bahwa bimbingan skripsi dilakukan daring. Kalau tadi kan nanya tuh belum ada panduannya, bisa dicek lagi di nomor edaran nomor 2 Maret 2020 UBG dari Pak Rektor. Disebutkan bahwa bimbingan skripsi atau tesis dilaksanakan secara daring dengan tetap memperhatikan administrasi dan standar mutu bimbingan, dan dikeluarkan lagi di panduan pembelajaran bahwa bisa melaksanakan seminar proposal dan juga skripsi melalui online. Jadi kemudahan metode sudah bahkan fakultas, saya lihat masing-masing fakultas sudah detail menjelaskan bagaimana proses pendaftaran sampai melakukan sidang skripsi secara online. Oke, sorry ya, ada azan bentar ya. Kita break 1 menit untuk azan. Oke.
dipastikan saya diskusi dengan para dekan bahwa yang bisa dilakukan selama ini adalah metode. Kalau metode dari studi turun ke lapangan bisa diganti menjadi analisis dan sebagainya. Saya rasa hampir semua kampus di Jakarta saya cek mereka tetap menggunakan hal yang sama, hanya metodenya dari yang studi lapangan kita turunkan menjadi analisis review, metode-metode yang lain yang tidak literatur review yang tidak mengharuskan untuk turun ke lapangan. Saya rasa sepakat untuk lebih fleksibel terhadap metode penelitiannya gitu. Bahkan kalau misalnya pakai survei juga bisa pakai Google Form dan sebagainya untuk kita mendistribusi ke banyak orang. Jadi mengenai skripsi tidak ada masalah sebenarnya, hanya digantikan dari metode pembelajaran yang harus ketemu menjadi daring atau online. Dan balik lagi sama, kalau ada kendala yang sifatnya sangat detail, dosennya susah ditemui, susah diajak online dan sebagainya, bisa lapor ke fakultas dan prodi juga akan membuat komunikasi langsung dengan dosennya untuk menyampaikan bahwa kita semua butuh teman-teman cepat lulus, jujur. Di kami untuk mempertahankan akreditasi, kita butuh teman-teman cepat lulus, tapi kita tidak melupakan kualitas yang memang harus kita pertahankan untuk sebuah penulisan skripsi. Jangan sampai skripsinya mentang-mentang online isinya plagiat semua gitu. Itu kan itu untuk Anda, bukan untuk saya. Kalau suatu saat Anda jadi gubernur gitu ya, ketahuan skripsinya plagiat kan juga itu terbawa seumur hidup, itu melekat seumur hidup. Mungkin itu, silahkan teman-teman balik lagi ke moderator. Baik, mungkin lagi. dapat langsung ditanggapi lagi kepada Bang Dimas, dipersilakan. Oke. Memang perihal mekanisme dan metode sudah diedarkan di surat edaran, namun yang mungkin digarisbawahi di sini yang memang saya aspirasikan adalah perihal bagaimana ketika mahasiswa itu memang tidak bisa melaksanakan penelitian langsung atau misalkan survei langsung ke lapangan, itu kan berarti menghambat penelitian, dalam artian di sini psikologi khususnya itu penelitian langsung ke lapangan. Nah, jadi 1 sampai bab 3 lalu ke bab 4 dan bab 5 itu mungkin perlu adanya misalnya yang tadinya kita harus ngambil sampel misalkan minimal 100 itu apakah bisa diturunkan jadi 50 sampel gitu. Jadi kebijakan memang mekanisme dan metode sudah ada, namun jangan sampai hal ini merugikan dosen, mahasiswa dan juga dosen tentunya. Mungkin mahasiswa dirugikan karena proses bimbingan daring ini kurang efektif gitu. Namun yang meminta untuk misalnya pihak universitas ini agar mengeluarkan kebijakan terkait hal itu agar nanti mahasiswa yang mengerjakan skripsi ini itu tidak mengalami hambatan ataupun mengalami masalah dalam penelitiannya. Terus juga masalah yang ekonomi dan lain-lain itu juga patut dipertimbangkan. Kalau misalnya nanti solusinya adalah mengganti metode penelitian skripsi yang sebelumnya dengan metode yang baru, itu apakah kebijakannya seperti apa? Itu yang mungkin memang ditunggu kebijakan dari pihak kampus seperti itu. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi, Ibu. Oke, karena ini sifatnya sangat teknikal ya. Saya lihat dari beberapa fakultas lain, ekonomi misalnya, FIP ataupun teknik, saya rasa mentubah metode dari segi lapangan menjadi review atau literatur itu bisa sekali dilakukan. Tapi karena ini psikologi, saya khawatir ada sesuatu yang spesifik. Mungkin Bu Mira langsung bisa menjawab dengan psikologi. Oke, terima kasih atas concern-nya Dimas. Tapi mungkin sebelum kita trace back ke belakang, sebenarnya hal ini sudah disampaikan secara personal Bu Pepi dari Ketua BMF sendiri kepada saya. Jadi mungkin di sini waktu itu saya menjawabnya adalah memang banyak sekali yang bisa dilakukan selain studi lapangan, hanya saja tentunya tidak kita tetap harus memperhitungkan standar dan capaian pembelajaran yang kita harapkan dari mahasiswa. Makanya tetap akan dikaji dan proses pengumpulan data itu setahu saya sampai hari ini masih berlangsung di Fakultas Psikologi mengenai untuk menjaring aspirasi mahasiswa angkatan atau mengenai hal ini.
Itu, betul kan ya Dimas ya? Masih berjalan Bu. atau sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai, tapi belum dilaporkan ke saya? Ya, nanti saya kasih datanya kemarin karena data yang sebelumnya itu saya kerjain dulu. Oke. Kami dari BEM. Berikutnya. Oke, berarti segera saya tunggu hasil surveinya. Jadi mungkin dari situ kita bisa dari data dari mahasiswa juga kita akan meminta pertimbangan dari dosen juga karena di sini dosen adalah berfungsi sebagai pembimbing yang tentunya punya pertimbangan yang perlu kami dengarkan berkaitan dengan teknis pelaksanaan skripsi. Namun mungkin kalau kami dari fakultas akan meminta keleluasaan dari universitas seandainya itu bisa dilimpahkan ke fakultas sehingga kami bisa membuat kebijakan secara mandiri. Oke, jadinya nih urusan dapur ya, Dimas jadi curhat sama mamahnya nih. Ibu, soalnya saya juga mempertanyakan apakah ini kebijakan kampus langsung atau bisa di fakultas masing-masing seperti itu, Bu. Oke, kalau urusan begitu, saya rasa nanti ada suatu distribusi channel khusus yang sifatnya kebijaksanaan ya, maksudnya fleksibilitas dari masing-masing fakultas dan itu case per case. Nggak bisa kita bikin generate aturan karena sifatnya case per case. Saya yakin kalau fakultas lain mungkin ada yang bisa langsung berubah, mungkin psikologi karena butuh metode tertentu yang kita tidak bisa memahaminya sebagai orang dari fakultas. Itu nanti kita akan selesaikan case per case aja. Mengenai salurannya nanti biarkan dari fakultas akan berkonsultasi langsung mengenai akademik dengan Warek 1. Jadi yang ini nanti curhatnya kita bisa lanjutkan setelah acara ini. Jadi kita bikin dulu generate norms dulu, generate aturan dulu. Karena tidak bisa disamaratakan satu untuk 8.000 mahasiswa ya. Mungkin silahkan lanjut lagi Mas Rido. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Mungkin ada dari teman-teman yang masih memiliki pertanyaan mengenai skripsi, yang poin yang harus kita bahas tadi, poin yang telah kita sepakati tadi ya. Baik, oke. Ya boleh, Bang Aziz. Silakan Bang Aziz. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya. Nama saya Muhammad Abdul Aziz, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Pertama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pimpinan universitas ataupun pengelola telah dengan baik menerima undangan audiensi kami dan menyempatkan waktu ini untuk kami menyampaikan beberapa aspirasi dan ingin dapat menindak beberapa dosen yang tidak sesuai dengan jadwal perkuliahan. Akan tetapi dari sini kita juga melakukan survei kepada mahasiswa dan banyak mahasiswa yang merasa masih dirugikan akan hal ini. Mereka merasa tidak mendapatkan hak sepenuhnya untuk menggunakan fasilitas kampus serta mendapatkan pembelajaran yang efektif. Untuk itu kami meminta kepada pihak universitas untuk memberikan solusi ataupun kompensasi berbentuk kuota internet yang akan diberikan kepada setiap mahasiswa. Dan kemudian mengenai mahasiswa tingkat akhir yang saat ini sedang menggarap skripsi, sempro ataupun skripsi terancam tidak bisa untuk mengikuti sidang tersebut karena diharuskan untuk membayar biaya sidang tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan sidang. Untuk itu kami meminta kepada pihak universitas untuk memberikan kompensasi waktu pembayaran kepada mahasiswa yang sedang ingin mengikuti sidang. Dengan begitu mahasiswa yang ingin mengikuti sidang dapat melakukan sidangnya terlebih dahulu tanpa melakukan pembayaran itu di depan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan mengenai keresahan yang saat ini sedang dialami oleh mahasiswa. Semoga di hari yang baik ini kami juga berharap untuk mendapatkan kebijakan yang baik untuk dilakukan kepada setiap mahasiswa. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Moderator mau nambahin? Baik, terima kasih. Silakan untuk tambahan dari Presiden mahasiswa. Ya, jadi ini ada beberapa aspirasi juga, terutama juga ini saya dapat dari mahasiswa Vkom. Dia bilang ke saya terhadap saat ini kondisi keuangannya, keluarganya di saat pandemi COVID-19 ini, dan ada beberapa hal yang
ada beberapa orang juga yang sudah di PHK kedua orang tuanya. Ini menyampaikan bahwa saat ini kondisi seperti ini saya bingung kan kondisinya, karena saat ini keluarga saya pun juga lagi keadaan ekonominya lagi ini. Saya minta tolong banget sama Mas Sultan untuk kiranya bisa menyampaikan aspirasi saya ini terhadap kondisi keluarga saya, dan namanya ini saya samarkan. Terima kasih. Tambahan yang tadi Bang Aziz. Baik, terima kasih. Mungkin bisa kita lanjut ya Ibu untuk ditanggapi dari Bapak atau Ibu dari jajaran rektorat. Oke, tadi yang pertama mengenai absensi perkuliahan tadi itu nggak usah dibahas lagi ya, karena kita udah close semua itu. Ya, Semoga betul Ibu. skripsi, technical skripsi tidak usah dibahas lagi ya, karena udah clear berarti ya. Masa technical skripsi ya? Belum, Bu. Enggak, technical, bukan pembayaran. Khusus mengenai technical aja, yang studi lapangan dan sebagainya. Tadi kan sudah saya technical, saya ada yang mau bicarakan, ada yang mau saya tanyakan mengenai technical. Technical dulu sebelum kita nanti Mungkin, satu ya. konsumsi keuangan. Ya, mungkin kita bahas ke technical dulu. Oke, saya mau membahas tentang technical. Saat ini kondisi pandemi COVID-19 kita yang tadi sudah dikatakan Bang Dimas, data survei lapangan pun itu juga lagi sulit. Nah, sekarang membahas tentang referensi ataupun e-jurnal. Menanyakan apakah dari pihak kampus saat ini menyediakan layanan sebentuk e-jurnal ataupun e-book untuk sebagai bahan referensi teman-teman mahasiswa skripsi. Mungkin itu terlebih dahulu untuk dijawab. Oke, monggo Prof. Tatang dijawab karena ini semua gemes pengen jawab. Tapi setahu saya memang kita semua sudah ada fasilitasnya. Monggo Prof. Tatang bantu menjelaskan, Prof. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa. Sebenarnya masalah referensi di era yang sekarang ini sudah nggak masalah lagi ya, beda dengan waktu saya masih kuliah dulu ya. Semuanya masih berbasis hard copy. Kita bisa mengunduh jurnal, mengakses jurnal itu secara online sangat banyak sekali. Dan saya secara pribadi juga sering menyampaikan ke teman-teman dosen dan mahasiswa trik-triknya gitu ya. Tapi ada mahasiswa tentunya jauh lebih pintar daripada dosen-dosennya untuk mencari referensi e-jurnal itu banyak. Coba silakan nanti browsing, saya akan coba koordinasikan lagi dengan bagian perpustakaan gitu ya. E-jurnal apa yang bisa kita akses free. Dan ini kalau yang berbahasa Indonesia ini tolong adik-adik mahasiswa khususnya Presiden ya, sampaikan nanti ke mahasiswa yang lain untuk artikel berbahasa Indonesia, sekali lagi artikel jurnal berbahasa Indonesia yang masuk ke dalam Sinta Dikti ya, nanti masuk aja, ketik aja di Google Search, ini trik aja, mohon yang lainnya diperhatikan, search aja di Google Sinta itu ya, jurnal Sinta, siapapun yang itu bisa diakses dan gratis semua artikel, bahkan yang archive-nya yang periode lalunya itu bisa diunduh gratis. Itu di Sinta yang terakreditasi Dikti. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk susah mencari dan itu bisa diakses. Itu yang pertama. Jadi kalau sampai ada yang tidak bisa akses nanti bisa japri ke saya akan tunjukkan. Itu legal ya, Pak? Legal. Itu karena apa? Legal. Dikti, sekali lagi dengarkan, Dikti mewajibkan semua jurnal yang terakreditasi Sinta itu free access. Jadi yang edisi kemarin, tadi back edition itu semua bisa di-download gratis dalam format PDF. Ya, itu masuk aja klik Sinta, nanti akan muncul Sinta Dikti gitu ya, akan muncul daftar jurnal yang Sinta 1 sampai Sinta 6. Baik. Nah, itu Sinta 1 biasanya yang jurnal internasional. Itu yang pertama. Jadi sudah terjawab ya. Nah, berikutnya adalah untuk teknik masalah tadi sampling gitu ya. Yang biasanya 100 menjadi 50 boleh nggak? Itu sangat tergantung kepada kebutuhan kita aja, dan dosen saya pikir sangat aware gitu ya. Jadi kalau nggak ada ceritanya, karena jujur aja saya jauh lebih banyak pengalaman riset ya dibandingkan dengan adik-adik ya. Jumlah sampel itu tidak harus memenuhi minimal 100, tidak ada. Jadi selama yang bisa kita peroleh jumlahnya 30, 40 ya sudah gitu. Jadi jangan itu menjadi sebuah hambatan. Dan saya yakin teman-teman dosen, pembimbing juga bisa memahami itu. Ibu Bapak Dekan tolong nanti diingatkan Bapak dosen yang pembimbing agar tidak terlalu
kaku dalam menentukan jumlah sampel. Ingat, skripsi mahasiswa ada proses belajar untuk menulis yang baik dan benar, bukan yang top markotop kata orang ya. Jadi yang baik dan benar. Selama itu ikuti kaidah, selesai. Anda belajar meneliti yang baik dan benar. Kalau pengen wah, nanti di tesis atau di disertasi. Jadi sekali lagi, Baik, terima kasih pada itu. Bapak Prof. Tatang. Kami Mungkin penegasannya tadi pertanyaannya itu mengenai apakah kampus kita punya e-jurnal, Pak? kalau ini pertanyaan e-jurnal jadi elektronik jurnal ya, itu bisa diakses di perpustakaan kita, ada daftarnya, passwordnya juga ada. Jadi perpustakaan Ubara punya akses. Silakan nanti masuk ke sana, karena kapan hari saya juga dikasih tahu oleh petugas di sana mengenai akses itu. Hanya sekarang e-jurnal itu kan mayoritas bahasa Inggris, ya kan? Ya. Yang asing gitu ya. Nah, untuk yang bahasa Indonesia itu bisa masuk ke tadi itu jurnal yang terindeks Sinta. Jadi Sinta Dikti. Jadi itu mahasiswa harusnya tahu semua itu ya. Dan itu free access. Masuk aja ke web laman webnya masing-masing jurnalnya itu bisa diakses. Itu. Baik, Baik, Pak, terima boleh kasih. memberikan saran, Pak, Apa itu? teman-teman mahasiswa dari terkait tentang ya, tadi Bapak meminta kami juga untuk men-share tentang link Sinta itu tersebut dari LLITID. Mungkin saran buat juga sosial media Ubara Jaya, mungkin dari Instagram, web, apapun informasi lainnya, itu agar lebih aktif lagi dalam penyebaran informasi-informasi terkait hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan juga Noted, terkait dicatat. komentar saya lihat di sosial media Instagram terlebih dahulu ada beberapa post yang beberapa mahasiswa bertanya terhadap soal hal itu, namun tidak ada respon sama sekali. Saya harap mungkin agar lebih aktif lagi agar teman-teman mahasiswa juga tidak kebingungan, Pak, soal itu. Terima kasih. Oke, dicatat. Saya akan segera tindak lanjuti ya. Terima kasih masukannya, Mas Aziz. Oke, mungkin saya tambahkan di sini. Kalau saya teman-teman bisa akses ya lip.ubaraja.ac.id ya. Di situ ada beberapa jurnal. Saya coba buka, tadi ada beberapa yang bisa dibuka. Memang ada beberapa yang tidak. Mungkin Mas Sultan pernah atau teman-teman lain bisa cek di situ. Memang belum lengkap, kita masih proses migrasi juga ke online jurnal. Kita juga ada beberapa konsorsium dengan DKI kerjasama mengenai akses-akses online book yang memang kita sudah kerjasama. Jadi memang ada banyak akses yang gratis juga gitu, kerjasama dari perpustakaan dan juga beberapa konsorsium mengenai buku. Tapi di sini memang sudah ada beberapa yang ditransfer, dimigrasi menjadi e-book. Nah ini yang masih butuh waktu untuk memperkaya e-book dan e-jurnal kita di lip.ubaraja.ac.id, tapi bisa dicek juga di sana gitu. Mengenai tanggapan mengenai media sosial, nanti akan kami lebih aktifkan lagi karena memang di media sosial itu adminnya bukan admin segala bidang gitu, karena pertanyaan dan dari PMB, ada yang dari teknis mengenai perkuliahan gitu. Jadi memang adminnya harus mengklarifikasi dan memverifikasi dulu ke teknikal masing-masing perkuliahan karena adminnya sifatnya hanya sebagai moderator bukan sebagai penanya. Tapi itu menjadi masukan buat kami dan catatan buat kami untuk lebih mengaktifkan lagi dan merespon komen-komen yang memang sangat variatif dan sangat beragam gitu dan tidak bisa dijawab oleh admin itu sendiri karena memang bukan stakeholder atau yang mempunyai kewenangan dalam menjawab terutama dalam bidang akademik. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Ada yang mau ingin saya sampaikan lagi? Baik, silakan untuk Bung Sultan. Melihat dari teman-teman skripsi saat ini sedang menyusun skripsi dan bimbingan pun juga sudah tertera dalam surat edaran yaitu bimbingan online. Namun ada beberapa aspirasi dari teman-teman, terutama juga ini lebih spesifik dari mahasiswa teknik terkait bahwa saat bimbingan online dosen terkait pasif. Nah ini kita bagaimana untuk mencari solusi agar tetap bimbingan ini tetap berjalan efektif karena mahasiswa tersebut saat ini sedang menunggu respon tanggapan dan dibilang memiliki kontak WA sudah dihubungi namun agak slow respon ataupun agak lamban dalam penanggapan ataupun respon untuk melakukan bimbingan itu tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Moderator. Ya, sorry. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Bu.
Ya, Mas Yuda, mungkin untuk case-case per fakultas ini kita tampung semua, nanti kita akan distribusi ke masing-masing fakultas untuk memberikan jawaban dan klarifikasi terhadap masing-masing dosen dan mahasiswanya, karena tidak mungkin kita selesaikan di sini. Saya rasa balik seperti yang di awal tadi, keadaan ataupun pembelajaran biasa, semua kasus-kasus kalau dosen susah dicari, dosen harus ke sana ke sini, itu tetap bisa dilaporkan melalui prodi atau melalui fakultas gitu. Tapi ini semua kami tampung dulu karena kita tidak akan membahas case per case per dosen, per mahasiswa, per fakultas, tapi di sini ada juga Bu Ismania yang dengar. Nanti Bu Ismania saya minta tolong untuk investigasi gitu ya, kesulitan yang dilalui oleh teman-teman skripsi online, terutama mengenai konsultasi yang susah dihubungi gitu. Nanti mungkin Bu Ismania akan melakukan sosialisasi terhadap masing-masing di fakultasnya. Tapi untuk urusan yang sesuatu yang susah dihubungi, susah dibantu, kami siap untuk sesuai arahan Pak Rektor untuk memberikan layanan terbaik lah buat teman-teman. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Mungkin kita lebih bahas lagi ke arah universalnya ya, mengenai teknik penulisan atau skripsi ini, apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman perwakilan dari fakultas? Sudah cukup? Cukup, moderator. Baik. Cukup ya, teknik Terima skripsi ya. Kalaupun ada yang lebih detail nanti silahkan ke fakultas, terutama dosennya si ini susah di sini, masing-masing. Mungkin gini teman-teman, kan sekarang Baik, ada tanggapan dari Bang Ajis? sekarang kan teman-teman BEM ini kan, saya yakin teman-teman BEM tadi kan sudah pegang data masing-masing. Siapa sih dosen yang bisa dihubungi? Itu kan masih masalah hari-hari ya. Jadi minta tolong nanti teman-teman BEM fakultas yang sudah pegang datanya, dosen siapa yang nggak respon, minta bantuan nanti diserahkan ke fakultas juga, dihubungi lewat fakultas. Itu maksud saya jadi solusi terbaik kita sekarang gitu. Jadi, nah ini salah satu bentuk teman-teman partisipasi aktif itu contohnya begini. Jadi nanti ada hal-hal yang ditampung dari teman-teman mahasiswa, monggo kita kan nggak bisa terima mentah-mentah ya, harus diklarifikasi dulu, dikonfirmasi ke kita dan diserahkan datanya ke kita, jadi kita tindak lanjuti bersama gitu ya. Jadi saya pikir semua masalah tanda kutip kalau menurut saya masalah hari-hari tadi, masalah nggak bisa absen, masalah bimbingan skripsi, dosen nggak bisa dihubungi, nah kita close, nanti data-data yang teman-teman punya serah masing-masing, itu pertama. Nah sekarang kita concern ke poin yang tadi Bu Pepi sampaikan, langsung saja begitu mungkin Bu Pepi. Ya, terima kalau kasih. silakan. Mungkin kita udah cukup ya mengenai pembahasan skripsi. Mungkin nanti kita alihkan ke masing-masing fakultas. Untuk lebih lanjutnya mungkin pertanyaan mengenai poin-poin yang sudah disepakati tadi, yang udah clear lah, yang sudah kita selesaikan bersama. Mungkin ada yang belum selesaikah yang ingin ditanyakan dari teman-teman mengenai poin-poin yang telah kita ajukan? Mungkin kita bahas Kalau lebih lanjut. kita bahas ke 4-5 aja ya, poin 4 dan 5 ya, biar langsung conclude ya. Baik, Ibu. Tadi kan ada masukan mengenai UTS untuk pembayaran UTS, ada lagi mengenai pembayaran kuota, mengenai pembayaran skripsi gitu kan? Kalau nggak salah 3 itu benar nggak? Ya. Silakan teman-teman tanggapi dulu. Oke, tadi kan kompensasi diminta adalah 50% UTS, terus kuota, sama terakhir mengenai kompensasi skripsi, begitu ya? Betul, Bu. Waktu pembayaran skripsi. Baik, betul Ibu. Oke, yang pertama mengenai kuota Telkomsel, itu sebenarnya kita Direktur IT sudah kerjasama ini dari tanggal 30 Maret dengan Telkomsel, itu terbatas hanya 100 universitas di Indonesia, dan kita lagi jajaki ke Indosat. Tapi tunggu karena lagi penuh. Indosat kalau kita bisa dapat juga, alhamdulillah, tapi kita masih nunggu konfirmasi dari mereka. Sedangkan XL dan provider lain mereka tidak menyediakan fasilitas kerjasama untuk akses dari universitas. Mereka belum ngeluarin CSR untuk Excel dan sebagainya. Yang mungkin dijajaki adalah Indosat dan Telkomsel saat ini. Jadi kita tetap mengupayakan segala cara untuk bisa mendapatkan kuota tanda kutip gratis gitu ya buat teman-teman supaya bisa terus melaksanakan itu. Yang kedua mengenai SPP dan kompensasi. Kami akan tampung sebaik-baiknya. Dari kemarin pun Pak Rektor sudah berkali-kali memberikan instruksi kita untuk melakukan pembahasan solusi yang terbaik buat teman-teman mahasiswa.
kita masih ada dalam hitungan juga gitu, tapi kita pasti akan memberikan solusi yang terbaik buat teman-teman dan kami umumkan secepatnya gitu. Kembali lagi ke mahasiswa yang tidak mampu, saya rasa kita ada form 14, mungkin teman-teman sudah paham, bisa menggunakan form 14 untuk melakukan penundaan pembayaran seperti biasa ya, dan UTS tetap bisa berjalan, walaupun belum membayar, tapi tetap mungkin dari fakultas nanti bantu distribusi form 14. Jadi dengan mengisi form 14 itu untuk melakukan penundaan pembayaran sampai uang teman-teman kira-kira pembayaran dalam semester ini. Silahkan diisi sesuai dengan kemampuan mahasiswa, kemampuan keluarga dalam melakukan pembayaran sampai dengan batas semester ini. Jadi UTS saya rasa nggak ada masalah, silahkan diisi form 14-nya semua bisa menjalankan sama gitu. Tolong dikasih waktu aja kapan kira-kira sanggup untuk melakukan pembayaran. Mungkin itu dalam semester ini. Cuma kita lebih fleksibel waktunya, nggak yang buru-buru kayak seminggu 2 minggu, silahkan dalam semester ini kita kasih ketenggatan waktu, kefleksibelan waktu selama masih dalam konteks semester ini, mungkin itu. Kita sudah ada Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada penegasan sedikit Bu mengenai kuota tadi yang kita sudah bekerja sama dengan Telkomsel. Itu untuk akses internet melalui e-learning saja ya Bu? Iya. Betul atau tidak itu? Iya, karena hanya boleh mendaftar satu platform Mas. Karena enggak satu platform nanti Telkomsel juga kita dapat 30 giga malah buat yang lain gitu, bukan untuk akses pendidikan. Jadi itu bentuk CSR-nya Telkomsel, kita mendaftarkan satu platform yang mana kita memang menjadikan utama adalah e-learning.ubaraja.ac.id. Mungkin di sini yang menjadi pertanyaan Bu dari teman-teman mahasiswa, bagaimanakah dari dosen-dosen yang menggunakan platform Zoom As mungkin ataupun Google Meet Bu, yang mungkin banyak menyedot kuota dari teman-teman tersendiri. Ya, saya paham betul kondisinya. Mungkin saya pribadi sebagai dosen banget kangen gitu ngajar online gitu ya, Google Meet pakai Zoom, tapi setiap saya WA mahasiswa dia bilang, Bu, kuota nggak cukup, mau nggak mau kita akan kembali lagi ke Google Classroom yang memang tidak menggunakan kuota. Memang itu bisa kita diskusikan antar dosen dan mahasiswa. Kalau dari kelas saya sendiri pun saya mengikuti teman-teman bahwa memang kuota tidak memungkinkan untuk melakukan Google Meet atau Zoom. Jadi memang kelas saya masih hanya menggunakan Google Classroom dan mengarah ke e-learning gitu. Tapi untuk dosen-dosen lain, kalau memang teman-teman keberatan menggunakan Zoom dan kapasitas itu, saya rasa bisa dikonsultasikan masing-masing ke dosen masing-masing untuk menemukan solusi yang terbaik gitu. Kalau di kelas saya pun kita tidak menggunakan itu karena memang kebutuhan teman-teman kuota masih kurang, tapi tolong diselesaikan, dikomunikasikan terbaik dengan dosen dan juga mungkin dengan fakultas dan prodi yang terkait. Gitu. Tapi kita tetap mengharapkan sebenarnya platform utama di e-learning. Sayangnya, saya sendiri pun masih agak gatek itu menggunakan, ya teman-teman saya pun. Jadi saya pun ikut pelatihan setiap minggu di kampus dalam proses adjustment supaya kita semua bisa mengikuti menggunakan metode yang lebih sama gitu, lebih selaras mungkin itu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari Presiden Mahasiswa ada tanggapan? Ya, baik. Ini juga Bu, beberapa best practice kampus lain pun, tadi kan soal kerja sama provider ya, mungkin memang ada di balik ketidakpercayaan kuota jika diberikan salah satu bentuk uang gitu. Namun bahwa secara data pun yang masih menggunakan e-learning pun juga masih belum cukup signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga berbagai macam variasi dalam menggunakan provider itu tersebut. Apakah nantinya ada kebijakan untuk memberikan uang kuota dari pihak pimpinan Ubarajaya ini, Bu? Iya. Ya, ini langsung dibalas ya Mas Rido ya. Jadi intinya permintaan mahasiswa clear and clean, di sini adalah minta subsidi kuota internet, begitu kan? Betul Ibu. Betul ya? Betul, oke. Pak Rektor juga berkali-kali untuk kita diskusi bersama gitu. Intinya kita berusaha mengakomodir ini, tapi tolong kami kasih waktu untuk memberikan hitungan-hitungan berkaitan bahwasannya kita belum tahu pandemik ini selesai di bulan apa, di akhir tanggal berapa. Tapi ini menjadi pertimbangan yang sangat besar bagi kami. Nanti akan diumumkan secara terbuka mengenai subsidi kuota internet. Tolong juga bantu kita membuat benchmark, ada subsidi kuota dari Telkom, dari mana lagi nih, UHAMKA, mungkin dari BINUS. Coba tolong di-compare juga dengan besaran biaya kuliah mereka gitu. Setahu saya Telkom University itu ada data di saya, SPP-nya sekitar 10 juta ya per bulan.
ada yang juga 15 juta, bahkan yang ada yang 20 juta juga per bulan, per semester. Saya lihat di sini, saya lihat komparatifnya. Saya juga tanya-tanya yang lain, mungkin sebagai referensi buat teman-teman, ini jadikan benchmark juga gitu, berapa besaran uang SPP mereka dengan kompensasi yang mereka dapat. Tapi di kami, jujur saja, Pak Rektor tadi juga menegaskan bahwa kita semua akan mengakomodir subsidi kuota internet, tapi jumlah besarannya akan kita hitung sesuai kemampuan dan memang ketersediaan yang masih kita bahas sampai saat ini. Dan itu akan diumumkan secara transparan dan terbuka untuk teman-teman semua gitu. Tapi kita akan insya Allah secepatnya ya, di sini ada juga Bu Adel bagian keuangan yang bantu ngitung-ngitung mengenai subsidi kuota internet, akan kita usahakan sebaik-baiknya bisa kita sharing bersama. Karena saya yakin bukan hanya mahasiswa, dosen juga mengalami yang sama, dan di kami pun juga mengalami yang sama. Jadi kalau bicara mengenai operasional, saya rasa tidak ada pengurangan sama sekali dalam bidang penggajian dosen gitu ya, pemanfaatan yang lain. Memang fasilitas berkurang tapi tidak signifikan saya rasa compare to yang ada. Jadi kita tetap melakukan hitungan dulu ya, beri kami waktu untuk melakukan hitungan mengenai subsidi kuota internet untuk seluruh mahasiswa. Mungkin Baik, itu. terima kasih Ibu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi lagi? Atau dari Presiden Mahasiswa masih mau menanggapi? Mungkin kami boleh mendengar statement dari pihak keuangan ataupun selaku warek mungkin, warek lainnya, untuk memperkuat statement Bu Pepi juga mungkin. Adakah statement yang mau dikeluarkan dari teman-teman, dari jajaran pimpinan selaku keuangan? Tunggu. Silakan Pak. Teman-teman, pada intinya tadi ketika sudah saya singgung juga di awal, pada intinya kita kan bicara soal ideal, tujuannya kan ideal, tapi kondisi kita kan tidak begitu gitu, sehingga tadi beragam upaya juga sudah dilakukan Ubara, juga kan sudah dilakukan oleh untuk mengusahakan meminimalisir berbagai hambatan-hambatan yang teman-teman lakukan. Nah, dengan tentu kita rumusan-rumusan yang sudah jauh-jauh hari kita hitung tanda kutip, kita kelola tanda kutip, itu sebenarnya sudah jauh hari sebelum teman-teman hari ini mengajak audiensi, sudah sangat kita perhitungkan dan kita pertimbangkan, mengingat kita sudah internal juga sudah melakukan survei dan lain sebagainya. Nah, sehingga tadi yang mempertegas apa yang disampaikan Bu Pepi, bahwa dalam waktu dekat berikan kami waktu, akan memberikan kebijakan yang tentu kebijakan terbaik dengan kondisi Ubara Jaya. Kebijakan terbaik dengan kondisi Ubara Jaya. Artinya dari sisi mahasiswa kita akan lihat, dari sisi dosen akan kita lihat, dari sisi universitas akan kita lihat. Jadi kita boleh saja meng-compare dengan kampus lain tanda kutip. Artinya artinya teman-teman juga sudah punya data, tapi kita juga harus based on apa yang ada di Ubara Jaya gitu. Yang tadi sudah tentunya berkaitan dengan berkaitan dengan keuangan, tadi soal sidang, soal UTS, soal pembayaran sidang, soal pembayaran pelunasan UAS, itu kan, soal kuota internet, itu akan menjadi kebijakan yang diberikan Ubara Jaya, tapi tidak bisa juga diputuskan hari ini, karena itu akan kita pertimbangkan baik-baik dan matang-matang, dilihat dari berbagai sisi dan sesuai dengan kondisi Ubara Jaya. Itu saja barangkali. Oke, teman-teman, mungkin saya menambahkan di sini, dari pertama kali ada pandemik COVID ini, dan ketika kita memutuskan kebijakan online, Pak Rektor sudah concern sekali mengenai masalah kuota ini, makanya kenapa medianya bisa apa saja termasuk WhatsApp gitu, karena menyambut aspirasi bahwa tidak semua orang mempunyai kuota yang sama gitu. Makanya kita masih diskusi, dan diskusinya bukan karena teman-teman kirim surat ya, tapi dari awal kita sudah diskusi memang bagaimana cara membantu teman-teman semua gitu agar tetap melaksanakan kuliah belajar mengajar yang sama, yang mutunya sama gitu, tapi dengan metode yang berbeda. Jadi masalah kuota ini bukan karena teman-teman kirim surat, tapi memang kita sudah berkali-kali kita diskusikan. Dan kalau pernyataan dari siapa-siapa bagian keuangan, saya rasa di sini semua hadir, udah warek 1, 2, 3, 4,
ada para dekan, saya rasa pernyataan dari kami semua tuh lebih dari cukup meyakinkan bahwa memang kita masih on discuss mengenai kebijakan-kebijakan yang ambil mengenai kuota dan subsidi kuota ini, karena kebijakan pemerintah juga berubah-ubah kan, membuat kita harus merumahkan staf pendidikan, membuat ada kebijakan-kebijakan yang kami juga harus memperhitungkan kembali anggaran-anggaran yang ada. Tapi kami pastikan memang ini sudah menjadi concern awal dari Pak Rektor sejak pertama pembahasan ini mengenai subsidi kuota. Tinggal benchmarknya, teman-teman juga harus fair melihat bahwa benchmark dari Telkom tidak bisa disamakan dengan benchmark dengan Ubara. Jumlah pembayarannya juga jauh lebih tinggi dibandingkan kita gitu. Tapi ini menjadi pertimbangan yang sangat besar dan kita akan bahas bukan karena surat teman-teman ya, tapi karena memang sudah dari awal kita bahas. Cuma besarannya kita belum sepakat saja, mungkin itu. Sepakat bukan dari teman-teman mahasiswa, tapi dari kita semua penghitungannya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin Sultan mau nambahin? Mungkin ada waktu yang ditentukan, apakah sebulan lagi ataupun bagaimana? Soal terkait ini. Sultan ini kalau nyatain ke orang kayaknya langsung disuruh jawab nggak? Kalau nggak jawab gue cari pacar lain kayak gitu deh. Karena kami butuh kejelasan Bu, teman-teman. Ya, kalaupun nanti kuota bentuknya bukan berarti BLT gitu ya, kayak presiden gitu Bu. Bentuknya pemotongan uang kuliah mungkin ya, yang solusinya mungkin salah satunya adalah bukan kita kasih teman-teman satu-satu pulsa, itu akan sangat ribet gitu. Saya belum berani memastikan waktunya karena memang harus butuh bukan satu orang pembahasan, bukan hanya 9 orang seperti ini, tapi butuh banyak bahan anggaran-anggaran lain juga. Motong listrik saya nggak yakin dia cukup untuk kuotanya teman-teman juga. Jadi kita harus merapatnya bersama, duduk bersama. Bukan teman-teman mikir, Bu kan enak nggak bayar listrik terus kedapat kuota masing-masing. Mungkin kalau itu saya nggak yakin besarannya mungkin satu orang bisa 1.000 atau 5.000 rupiah. Karena kita ingin memberikan kontribusi yang terbaik buat teman-teman, subsidi yang terbaik buat teman-teman mahasiswa, kita berusaha memotong tanda kutip ya, memotong anggaran sana sini gitu ya supaya bisa memberikan subsidi kuota internet terbaik yang buat teman-teman. Kita jangan dikasih waktu sebulan, seminggu. Kalau kami bilang secepatnya, saya yakin Pak Rektor sangat betul memahami ini. Secepat-cepatnya memang akan dibuat keputusan dan hitungannya bayangin dari awal Maret Pak Rektor hitungan dong buat teman-teman mahasiswa mempunyai kontribusi yang terbaik buat mahasiswa. Gitu. Tapi nggak ada tenggat waktu ya Sultan, karena kamu bukan nyatain cinta ini. Kalau nyatain cinta mah kamu nggak mau nunggu sebulan cari pacar lain gitu maksudnya? Karena udah biasa ditolak di Kikong Bu. Oh. Cintanya. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin tadi yang Ibu sampaikan mengenai komparasi perbandingan ya Bu. Nih kita juga mendapatkan sebuah ini Bu, informasi juga dari Universitas Bayangkara, cuman mengenai komparasi, mereka pun mengeluarkan subsidi Bu untuk kuliah daring ini. Kalau nggak salah jumlahnya nggak besar deh, 25.000 kalau nggak salah mereka. 50.000. 50.000 Bu per bulan. 50.000 per bulan untuk 3 bulan kan, berarti 150.000 kalau nggak salah. Kebetulan kita juga dekat dengan Ubara Surya, saya juga sudah diskusi. Kalau nggak salah mereka hanya memberikan sekitar 50.000 1 atau 2 bulan, kalau nggak salah cuma 100.000 atau iya. Dan coba nanti dicek lagi deh di Ubara Surya. Kebetulan kita juga dekat. Masalah besaran ketentuan prosedurnya nanti kita akan keluarkan secepat-cepatnya. Teman-teman nggak usah khawatir. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman fakultas yang ingin disampaikan. Oke, jadi saya conclude dulu ya. Masalah UTS, silakan teman-teman UTS seperti biasa. Kalau memang tidak mampu melakukan pembayaran, tolong diisi form 14 dengan form 3 dan form 14, mungkin kalau UAS ya form 3 diisi, dikasih waktu kompensasinya kira-kira sanggup membayarnya kapan, mungkin dikasih fleksibel waktu sampai di semester ini, silakan diisi dan silakan dikirimkan ke fakultas masing-masing dan sifatnya semua online ya, nggak usah datang ke kampus. Itu yang kedua mengenai subsidi kuota internet, kami masih berdiskusi bukan 1-2 hari ini, tapi sudah sebulan ini kita akan keluarkan keputusan cepat-cepatnya yang memberikan manfaat yang terbaik tanpa melepaskan tanpa merugikan banyak pihak mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari teman-teman perwakilan fakultas masih ada tanggapan terkait subsidi kuota dan juga pembayaran UTS ini dari 2 konteks yang kita bahas saat ini.
Mungkin Mas Kurniawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Setiawadi dari perwakilan Fakultas Teknik. Saya ingin membahas tentang rincian pembayaran secara keseluruhan ya. Nah, ini terjadi di angkatan 2018 dan 2019. Jelas tertera bahwa bayar uang praktek itu sebesar 300.000. Nah, itu di luar uang perkuliahan. Nah, terus untuk angkatan 2019 mereka itu membayar uang praktek 300.000 untuk seluruh fakultas dan jurusan terkecuali teknik perminyakan. Dia membayar uang praktek 1 juta rupiah. Nah, yang jadi aspirasi dari teman-teman 2018 dan 2019 di sini adalah selama pandemi mahasiswa tidak menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung mahasiswa untuk melakukan praktikum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada kebijakan dari kampus untuk tidak membebankan mahasiswa terkait pembayaran praktikum, atau uang praktikum yang sudah dibayarkan oleh mahasiswa dapat dialihkan untuk uang praktikum semester selanjutnya? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mas Kurniawan. Mungkin akan ditanggapi langsung oleh ibu atau bapak jajaran rektorat. Oke, mungkin saya langsung jawab. Mungkin bisa dicek di surat edaran rektor nomor 2 lagi. Di situ pasal B ditulis kegiatan praktek seperti laboratorium, lapangan, industri atau institusi dilakukan dengan metode lain atau dilakukan penjadwalan ulang. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang butuh memang praktikumnya memang harus di lapangan, itu akan dilakukan reschedule, bukan berarti dihilangkan dan ditiadakan, tapi akan melakukan penjadwalan ulang. Mungkin di sini jelaskan juga sampai dengan informasi perkembangan penularan infeksi COVID-19. Jadi saya rasa tidak ada korelasinya karena praktikum tetap akan dilaksanakan dengan hanya untuk penggeseran jadwal ulang. Ataupun nanti kalau misalnya ada metode lain yang memang bisa menggunakan praktikum, saya rasa tetap menggunakan fasilitas yang sama. Jadi tidak ada peniadaan, hanya penjadwalan ulang mungkin itu. Nanti dicek ya di panduannya ya, itu udah ada dituliskan bersama. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada tanggapan lagi dari Mas Kurniawan? Oke, mungkin bisa dicek juga di surat edaran Permendikbud untuk beberapa jurusan seperti kedokteran, perawatan gitu yang memang harus praktikum gitu ya. Mereka bukan ditiadakan, mereka harus tetap melakukan itu karena tidak bisa dilepaskan. Jadi tetap ada reschedule, bukan ditiadakan, tapi disesuaikan waktunya. Baik, terima kasih Ibu. Dan juga Mas Moderator. Baik, silakan. Perihal tentang juga reschedule praktikum ataupun mata kuliah yang saat ini kita ambil secara praktikum. Secara kita ngelihat secara daring kita kuliah sampai 1 semester. Mata kuliah seperti semester 6 saat ini sudah adanya praktek-praktek perkuliahan seperti itu. Kalau di Vkom contohnya ada sinematografi, siaran radio dan lain-lain, mungkin di fakultas lain pun juga sama ada hal praktek. Nah, jika kita bahas mengenai reschedule ini akan di-reschedulekan ke jadwal ke semester berapa gitu Bu? Terkait juga kita kuliah daring selama 1 semester dan kondisinya saat ini kita di rumah selama 1 semester. Terima kasih Bu. Pak Dekan ya. Baik, terima kasih Mas Sultan. Saya pikir ini kan masalah hari-hari. Jadi masalah penjadwalan segala macam mestinya nanti dibahas di fakultas. Tapi pada prinsipnya ketentuannya kan reschedule atau penjadwal ulang. Tentu penjadwal ulang itu harus mengakomodir kepentingan dosen dan mahasiswa dan tidak merugikan mahasiswa. Jadi intinya gini, pada prinsipnya mahasiswa akan tetap melakukan praktikum dengan tentu konsekuensinya adalah jadwalnya mengikuti yang kita tentukan nanti. Misalnya di masa akhir, kalau selesai nanti di masa akhir setelah UAS. Tapi tetap akan kita kasih. Kenapa? Karena itu bagian dari pemenuhan kurikulum. Sehingga tidak mungkin tidak melakukan praktikum. Kenapa? Karena kurikulumnya menuntut itu gitu. Jadi pasti akan kita jadwalkan. Nah, masalah penjadwalan tentu kita juga harus sama-sama melihat ini sebagai sebuah upaya masing-masing. Mahasiswa juga nanti teman-teman itu menyesuaikan dengan jadwal yang kita susun. Tentu penyusunan jadwalnya nggak mungkin di masa perkuliahan berikutnya misalnya, tapi pasti masa di akhir-akhir selesai
selesai UAS misalnya masa-masa untuk menuju libur, pasti itu jadwal yang kita akan berikan ke teman-teman mahasiswa. Itu barangkali. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan bahwa Baik, kita terima semua kasih. tidak berharap bahwa ini akan berlangsung secara selamanya gitu ya, forever and never gitu ya. Saya belum bisa membayangkan kalau ini berlangsung sampai setahun full gitu ya, dari April segini sampai April 2021, saya tidak bisa membayangkan, bukan hanya kuliah mungkin yang terganggu, tapi semua aktivitas kehidupan sehari-hari terganggu gitu. Jadi, apalagi yang LDR mungkin ya, makin terganggu karena nggak pernah ketemu gitu. Jadi, mungkin, saya rasa kita semua sama-sama berdoa semua ini cepat selesai gitu, supaya semuanya kembali seperti normal, termasuk, apabila memang selesai, setelah, UAS selesai pun bisa dilaksanakan mungkin di liburan gitu, konsekuensi yang kita ambil gitu. Dan kita sama-sama, tidak bisa membayangkan kalau setahun dari sekarang masih kondisi seperti ini, semuanya akan mengalami kerugian bukan hanya proses, KBM gitu, mungkin itu. Terima kasih, Bu Baik, Pepi. terima kasih Ibu. Mungkin masih ada pembahasan mengenai 2 poin yang sedang kita bahas dari teman-teman fakultas maupun DPM. Sudah cukup ya? Cukup? Cukup. Sudah cukup semua ya? Nanti kalau ada tanggapan lagi, permasalahan lagi yang menyangkut, technical, spesifik bisa langsung ke prodi masing-masing. Kalau masih bisa belum terjawab silahkan ke fakultas. Kalau masih tidak terjawab lagi bisa melalui saluran dari wakil rektor dulu gitu. Tapi intinya kami sangat terbuka untuk semua masukan dan tanggapan dari mahasiswa gitu, apalagi yang punya kesulitan. Mungkin terutama kalau ada teman-teman mahasiswa yang tahu ada mahasiswa yang kena COVID atau anggota keluarga yang kena COVID, mungkin kami juga dilaporkan gitu. Jadi supaya kami juga mendapat informasi permasalahan dihadapi oleh teman-teman gitu. Mungkin tadi ada Bu Ika mau menyampaikan sesuatu? Oke. Suara. Oke. Ya. Ini hanya melaporkan bahwa memang di beberapa fakultas katanya ada juga yang dilaporkan masih PDP dan sebagainya. Tolong kami khusus mengenai ini kami berikan informasi kalau ada mahasiswa yang terkena COVID atau mungkin PDP gitu ya. Kalau ODP kayak saya rasa pulang dari luar negeri semua juga ODP. Mungkin untuk yang PDP dan terkena COVID-19 baik dia ataupun anggota keluarganya, mungkin kami dibantu untuk menginventarisasi supaya kita bisa memberikan keleluasaan yang fleksibilitas gitu, terutama yang terkena COVID, supaya mereka tetap bisa melanjutkan aktivitas belajar mengajar sambil memprioritaskan mengenai kesehatannya. Itu yang Pak Rektor tadi tekankan juga, supaya kita tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan teman-teman semua gitu. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman fakultas maupun DPM? Dan juga dari Presiden Mahasiswa? Cukup ya. Sudah Baik. hampir 3 jam kita. Iya. Bang Aziz terlebih dahulu kah? Baik, silakan buat Bung Ajis. Kami persilakan untuk Bung Ajis. Halo, ya. Halo, saya kira pernyataan dari saya sudah cukup. Selebihnya saya bisa simpulkan langsung kepada prodi masing-masing. Untuk perihal kompensasi pembayaran tadi sudah dibahas dengan Bu Pepi. Tinggal kita menunggu mengenai pembahasan kebijakan yang akan diberlakukan kepada mahasiswa. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari psikologi Bang Dimas, apakah masih ada tanggapan ataupun pertanyaan? Ataukah sudah cukup? Saya rasa dari teman-teman semuanya sudah cukup ya mengenai pembahasan kali ini. Oke, teman-teman semua, DPM, Kepala BEM, Presiden BEM Universitas, masing-masing fakultas, kami semua mengucapkan terima kasih sekali atas diskusi yang sangat hangat dan sangat akomodatif ini. Ini merupakan proses pembelajaran yang
luar biasa buat kami semua dan juga buat teman-teman gitu ya, bahwa semua hal itu kita bisa diskusikan bersama, kita bisa komunikasikan bersama, dan saya senang teman-teman langsung menuliskan dengan sangat appreciate teman-teman bisa dengan rapi, dan teman-teman diskusi dengan sangat-sangat terbuka dengan kami gitu. Di sini ada semua kami dekan dan wakil rektor, berikut juga ada bagian kemahasiswaan. Tolong semua kendala, bukan hanya masalah pembelajaran daring atau online, tapi kendala yang menyangkut proses belajar mengajar ataupun proses lainnya, kami diinformasikan. Kalau semua saluran tidak bisa kena, saya yakin pasti ada jalan gitu ya untuk menyelesaikan masalah teman-teman masing-masing gitu. Pak Rektor menyatakan salam sayang gitu, salam sayang, tapi Pak Rektor terus terang sangat concern terhadap mahasiswa dan dosen, dan kami berusaha memberikan pelayanan prima dan sebaik-baiknya untuk para mahasiswa dan dosen supaya kualitas mutu dari udara, kesehatan teman-teman mahasiswa dan juga dosen, keselamatan, kenyamanan semua terpenuhi gitu. Kalaupun ada kekurangan memang di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Sekali. Baik, terima kasih. Kita sudah selesaikan semua poin-poinnya. Kita akan informasi terutama mengenai subsidi kuota yang kita akan bahas secepatnya. Secepatnya kita akan beri keputusan. Yang lain-lainnya mengikuti form 14, form 3, 1, 2, 3, 6, 7 sudah clear semua. Silakan semuanya. Teman-teman sehat selalu ya. Jangan berarti kalian Ibu juga Bu. Rebahan tuh emang enak sih, tapi tetap harus dijaga kesehatannya, terutama dijaga berat badannya ya. Baik. Mungkin ada kata-kata penutup Bu dari Presiden Mahasiswa, ingin menyampaikan sepatah dua kata. Silahkan. Untuk Bung Ajis, Bung Sultan dipersilakan. Halo. Halo, ya. Baik ya. Dari kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap pimpinan mendengarkan aspirasi sebagai mahasiswa, dan tentu juga kami berharap agar tetap menjaga silaturahmi dan komunikasi baik dari pimpinan maupun dari teman-teman mahasiswa itu sendiri. Mungkin dari saya ucapkan terima kasih juga, dan kita dari hasil audiensi ini ataupun diskusi terkait keefektifan kuliah online ini, saya harap dari pimpinan juga mendengar dari sisi perspektif mahasiswa, dan kami pun juga mendengar dari kondisional atau situasi dari pihak pimpinan Rektorat UBJ itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya, Mas Rido. Mungkin kita akhiri Bu diskusi kali ini. Semoga Bapak atau Ibu pimpinan rektorat dalam keadaan yang baik-baik, sehat, dan juga kita semua akan ketemu lagi di kampus untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman atau nggak ada untuk akhir kata? Cukup ya. Mas Rido, kita tuh belum jadian kok udah diakhiri sih. Ya. Thank you semua teman-teman, semua di sini semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Dadah, thank you semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya Bu. Thank you, bye. Jangan lupa mobilitasnya gitu. Thank you ya. Siap.